Halo, pada kesempatan kali ini saya Iputu Budinanda Kusuma NIM 19095111100 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kelahiran anak babi. Lebih lanjut, mari kita simak videonya. Dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Karena babi rentan terkena penyakit dari mikroorganisme. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungannya yang berat sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Tata laksana induk beranak. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu induk beranak, induk akan berbaring membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Seekor induk dara biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi, meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopangnya. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan anaknya pada keadaan berbaring, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki satu. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi dijauhkan dari induk dan dikembalikan setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak, kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anaknya. Kebersihan kandang harus selalu terjaga setelah babi beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong tidak terjadinya diare pada anak babi dan menjaga bagian ambing agar tidak tertutup oleh makanan yang berair, seperti adonan yang menyebabkan air susu induk menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu induk kadang-kadang tidak mau keluar atau tidak sama sekali, sehingga anak babi menjadi lemah dan mati secara tiba-tiba. Tata laksana anak babi yang baru lahir. Yang pertama, memotong tali pusar. Tali pusar harus dipotong dengan cara mengikat tali pusar dengan benang kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Selanjutnya, potong tali pusar dengan gunting, lalu oleskan tali pusar dengan iodium untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Nah, yang kedua, memotong gigi. Alasan dilakukan pemotongan gigi pada anak babi yang baru lahir adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada bagian puting induk dan menyebabkan induk menolak untuk menyusui anaknya. Apabila anak babi berkelahi untuk merebutkan puting susu atau bermain dengan sesama, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuk penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah memotong ekor. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor.
Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Selanjutnya, mendapatkan kolostrum. Letakkan anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama, yaitu kolostrum, yang mengandung daya tahan tubuh tinggi. Penyerapan kolostrum adalah untuk krisis kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Selanjutnya ada penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi anemia pada anak babi merupakan masalah yang lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan kekurangan zat besi karena di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan melalui mulut maupun disuntik. Selanjutnya, penitipan anak babi dan pakan buatan. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baiknya dilakukan lebih dini dalam kehidupannya sebelum pemilikan puting susu sudah tetap. Dan anak babi yang kuat dan lebih mengerti akan berhasil dapat penitipan. Umur atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induknya dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Pemberian makanan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompa ke kerongkongan, kira-kira 7,5 cm, mengarah ke arah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc, campuran pada 5 jari pertama setelah lahir, dan 20 cc pada hari kedua. Selanjutnya, pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dapat seperindukan diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengakhir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit babi pengganti. Selanjutnya, kastrasi atau kebiri. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran diri sendiri, fasilitas pemberian makanan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan kastrasi adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama. Dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik, apabila seekor babi akan kastrasi, kita setidaknya harus memperhatikan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi sekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah suatu hal yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan kondisi lingkungannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.